Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti lang kumungo cucuk kapanggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Alright, aduh. Lanjut ya. Nyengkat. Kita akan membacakan sebuah cerita yang tempatnya sangat ikonik di Pulau Jawa. Apa itu? Alas Roban. Mantap. Beberapa episode kemarin tuh di YouTube udah ada alas-alasan ya, Alas Purwo. Alas Purwo, yang di Kalimantan. Hutan lah. Iya, Pak. Kita sedikit bernostalgia. Sebelum ada tol Cipali, sebelum ada tol yang langsung ke Solo, Semarang, Surabaya, Semarang gitu-gitu. Kita pasti lewat jalur ini. Alas Roban. Ini banyak truk nih. Truknya truk tua lagi. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Waalaikumsalam. Saya Bagus yang berdomisili di Surabaya. Mau berbagi pengalaman lintas dimensi saat saya touring motor dari Surabaya ke Jakarta 2019 yang lalu. Oke. Singkat cerita, saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta bertiga sama teman satu komunitas saya. Jadi ada 3 kuda besi nih dan 3 nyawa. Siap. Melintasi jalur selatan. Seru lintasannya. Sepi. Meskipun kita lebih sering melintasi jalanan hutan dan pantai. Dan kalau teman-teman tahu, jalur ini namanya jalur Dendels. Dendels. Iya, Tahu yang lah ya? Bantul kan. Yoi. Lewat bawah. Pada saat berangkat kita masih fun dan enjoy lah ya lintas jalur-jalur selatan Pulau Jawa. Sampai akhirnya kita stay semalam nih di Bandung. Dan setelah bermalam di Bandung, kita melanjutkan perjalanan sampai ke Jakarta. By the way, saya dan kedua teman komunitas motor saya ini akan menghadiri Munas Komunitas atau Musyawarah Nasional yang diadakan di salah satu hotel di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Tuh, dekat rumah. Dari Surabaya tuh ya. Munasnya di Jakarta Timur. Kalau gue tinggal di Berlan, gue sambut nih Udah lewat tapi kan. dengan sini Berlan gitu. Assalamualaikum. Nggak salah lihat, nggak salah denger. Oke, berlalulah setelah Munas berakhir selama 2 hari 1 malam. Kita balik ke Surabaya. Feeling-feelingnya udah gak enak mulai berasa dari mau berangkat ke Surabaya ini. Kita tuh bertolak dari Jakarta jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, dini hari. Wah, 1:30 pagi. Keanehan pertama saya, di mana saya ngerasain sesaat sebelum berangkat di kamar mandi hotel yang saya singgahi selama di Jakarta. Pas saya cuci muka di wastafel dan ngaca lah ya otomatis, ujung mata saya tuh sekilas kayak ada orang yang merhatiin saya dari sisi pojok kamar mandi. Tapi saat ditengok gak ngeliat apa-apa sih. Dan itu tuh berulang 3-4 kali. Cabutlah kita dari hotel dan kita memutuskan pulang lewat lintas jalur utara atau Pantura. Dari Jakarta sampai Cikampek gak ada masalah di perjalanan. Cuma memang ya agak ngantuk lah. Sampai akhirnya kita memutuskan istirahat di salah satu minimart di Cikampek. Sekitar 15 menit kita istirahat, pas banget di depan minimart ini terjadi laka lantas antara mobil dan motor.
Bergegaslah nih, akhirnya kita membantu sambil lemes kaki. Benar-benar di depan mata tersebut. Maksudnya di depan mata kita, di depan mata kita laka tersebut itu terjadi. Kita angkat pengendara motor yang terlibat laka tersebut. Kaget, Danu. Awalnya saya kira sudah tidak ada umurnya, karena saat dihampiri sudah tidak bergerak sama sekali. Tapi syukurnya selang 5 menit pengendara motor tersebut bergerak dan kesakitan. Setelah mungkin 1 jam lah kami menolong korban laka tersebut, kita melanjutkan perjalanan dari Cikampek sekitar jam 4 subuh. Saat sampai Cirebon, salah satu teman kami bernama Yusron hampir aja aksiden karena menerobos jalan cor yang baru jadi. Dan jalan tersebut masih dikasih palang bambu yang menandakan bahwa memang belum bisa dilewatin. Ternyata teman saya ini ngantuk. Akhirnya ya udah kita istirahat lagi nih di Cirebon. Kita istirahat di pom bensin untuk sejenak memejamkan mata. Nah, singkat cerita, setelah istirahat dari Cirebon, kita ngelanjutin perjalanan sampai sekitar setengah 12 siang. Kita akhirnya memasukin Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, keanehan selanjutnya saya rasain di sini pada saat matahari lagi panas-panasnya dan kepala saya mulai agak pusing. Mungkin 200-300 meter sebelum masuk ke Alas Roban. Akhirnya kita memutuskan berhenti dan istirahat kembali di minimart sebelum masuk ke Alas Roban itu. Pikir saya pusing karena mungkin dehidrasi lah, karena pada siang itu matahari terik banget. Akhirnya saya minum air mineral yang cukup dan menganjal perut dengan roti. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Dan seketika konsentrasi saya tiba-tiba hilang dan sempat melamun ketika beberapa meter masuk hutan Alas Roban. Disinilah saya merasakan hal aneh banget, karena saya melihat di depan benar-benar kayak kerajaan yang besar banget. Benar-benar besar katanya gitu. Di situ antara sadar dan gak sadar, tapi tetap berkendara nih. Dalam hati mau berhenti, tapi kayak ada bisikan sekitar untuk udah terus aja melanjutkan perjalanan gitu. Saat memasuki kerajaan tersebut, luar biasa saya melihat banyak banget makhluk tapi bukan manusia. Berbagai macam bentuk aneh ada di situ. Nah, di situ saya naik motor antara sadar dan enggak, tapi benar-benar di samping saya itu ada sosok kakek kayak nunjukin dan nuntun saya, terus sambil bilang, "Jalan terus, fokus, jalan terus, fokus nak," gitu. Kalimat itu yang diucapkan si kakek sambil saya melihat sekeliling yang gak pernah saya lihat sebelumnya. Sampai akhirnya tiba-tiba saya sadar, dan ketika melihat spion masih nampak kerajaan besar itu. Di sana jantung saya langsung berdegup kenceng banget, dan langsung banyak-banyak ucap istighfar. Saat saya sadar, saya udah ngelewatin ternyata nih hutan Alas Roban tersebut. Jantung sumpah pengen copot rasanya. Keringat dalam helm gak berhenti-berhenti ngalir. Sambil dalam hati saya bertanya-tanya, tadi itu apa ya? Kok bisa ya? Sampai lanjut perjalanan hingga kita istirahat kembali di Semarang, Jawa Tengah. Saat istirahat, saya gak cerita apapun ke kedua teman saya. Dan hingga berlanjut kita sampai ke rumah dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun setelah kejadian-kejadian tadi ya. Nah, sampai di rumah, saya cerita nih semua kejadian yang saya rasain selama di Alas Roban itu ke ayah saya. Selesai cerita, bokap ngejawab cerita saya seperti ini. Bersyukur sama Tuhan masih dilindungi, masih dituntun jalan keluar dari Alas Roban. Bokap bilang kalau sosok kakek itu mungkin kodam yang ikut sama saya. Oke. Dan bokap berpesan juga kalau dirasa udah lelah berkendara, sebaiknya jangan dipaksa.
pada saat kejadian tadi, pada saat kejadian bokap bilang saya tuh berada di titik terlemah saya. Jadi makanya hilang fokus dan bisa ngerasain hal lintas dimensi tersebut. Dan bokap bilang, untungnya masih ada yang nuntun keluar dari alas roban. Mungkin banyak terjadi kecelakaan di alas roban karena merasakan hal yang sama seperti saya. Tapi si korban tidak bisa keluar dari lintas dimensi tersebut. Setelah kejadian itu, saya coba googling dan cari di YouTube tentang alas roban. Ternyata memang ngeri, katanya gitu ya. Sekian bang, pengalaman yang bisa dibilang lintas dimensi saya di hutan alas roban, Batang, Jawa Tengah. Terima kasih udah dibacain. Sehat-sehat Bang Bimo dan Bang Danu. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih banyak untuk Mas siapa tadi? Mas Turing. Ya. Makasih banyak ceritanya, doanya. Mas Bagus dari Surabaya ya. Betul. Bagus. Itu badut. Bu, bagus. Kamu masih udah gede, masih tolol aja. Itu Jaka. Oh salah. Bagus temennya. Bagus mah yang udah gede masih tolol aja gitu. Jaka. apa sih? Berarti ini ya, pengalamannya Mas Bagus ini mengingatkan gue sama pengalamannya Mbak Rere. Oh bener. Dan gue baru ngeh ketika ada orang yang istilahnya nyebrang dimensi gitu tuh berarti lagi di titik terlemahnya ya. Betul. Lagi capek, lagi kondisinya gak fit. Lu abis perjalanan jauh, naik motor, abis ngelihat kecelakaan pula gitu ya. Dan itu kemungkinannya jadi lebih besar gitu. Berarti ini Mas Bagus orang yang lumayan peka cuy. Masuk dah nyebrang. Wih. Amit ya. Kok bisa gitu ya? Coba tulis di kolom komentar lagi nih, teman Kliwon. Apakah memang ketika kita lagi perjalanan darat dan masuk melintasi sebuah alas gitu, memang representasinya atau sebenarnya perwujudannya itu memang kerajaan atau gimana sih gitu? Kali aja ada yang bisa sedikit menggambarkan atau menjelaskan kayak gitu ya. Kalau yang kita tahu kan yang bentuknya kerajaan tuh yang di Alas Purwo itu kan, yang di Banyuwangi. Kerajaan Jin. Nah ini juga sebenarnya bentuknya juga gitu. Iya. Yang kali ini gitu. Alasnya Mas Danu juga tuh kerajaan. Alas apa ya? Mau lihat kerajaan saya? Lebat dia Mas. Mau lihat alas saya? Ada kerajaan di dalamnya. Ada kurcaci gitu. Ada tugu ya. Nanti di alas tuh ada tugu. Nah, apa? Ada sajen-sajennya. Tapi banyak belukar ya. Sungai mengalir. Macam-macam lah. Oke, Orkes. kita bergerak. Halo Wacano.